Selamat pagi untuk anak-anak semua. Kembali lagi kita dipertemukan di dalam pembelajaran secara asinkronus ya. Jadi untuk anak-anak semua, sebelum kita memulai setiap kegiatan kita hari ini, kita mau sama-sama berdevosi terlebih dahulu ya. Kita akan melanjutkan pembahasan materi devosi yang kemarin ya. Jadi oleh karena itu, Bu Vita ajak semua anak-anak untuk boleh mengambil sikap yang baik dan benar untuk datang kepada Tuhan. Ya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kemurahan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena pagi ini kami boleh kembali lagi melakukan devosi kami. Tuhan kiranya pimpin kami, lembutkan setiap hati kami Tuhan, supaya apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi firman Tuhan yang boleh disampaikan, boleh benar-benar kami pahami dan boleh kami aplikasikan, kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Nah anak-anak semua, kemarin kan kita sudah mendengarkan cerita tentang Yusuf yang menolak berdosa dikarenakan oleh Allah ya. Jadi dia tidak mau berbuat dosa karena Allah ya. Jadi hari ini kita akan masuk ke dalam lanjutan dari yang kemarin ya. Jadi sekarang tetap berbicara tentang Yusuf, tapi Yusuf menolak kesempatan dalam kesempitan ya. Kita boleh sama-sama ucapkan, Yusuf menolak kesempatan dalam kesempitan. Ya, jadi anak-anak semua, kalau kita baca kembali ya dari Kejadian 39 ayat 7 sampai 10 ya. Kemarin kan ayat 7 sampai ke 9. Sekarang Bu Vita akan bacakan dari ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-10 ya. Nanti akan ada kalimat sambungan dari apa yang sudah Bu Vita bacakan yang kemarin ya. Supaya kita lebih ingat lagi, maka Bu Vita akan bacakan juga di ayat yang 7 sampai 9 ya. Begini bunyi dari firman Tuhan. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ya, Bu Vita akan bacakan sekali lagi di ayat yang ke-10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ya, jadi kita bisa melihat di sini konteks tentang istri Potifar ya, yang bukan hanya satu kali ya membujuk atau merayu Yusuf, tapi kita lihat di sini katanya tadi dari hari ke hari. Jadi sudah sering ya dibujuk Yusuf untuk tidur dengannya ya, untuk bersetubuh dengannya ya. Tapi kalau secara manusiawi ya, secara manusia yang berdosa, kalau kita pikir-pikir ya, sebenarnya bisa saja Yusuf itu mengiyakan perkataan dari istri Potifar. Kenapa mengiyakan? Karena tindakan itu ya, bujuk rayuannya istri Potifar itu sebenarnya tidak diketahui oleh siapapun. Jadi walaupun nanti mereka berbuat itu, seharusnya itu istri Potifar pun nggak akan memberitahukan kepada siapapun, dan itu pun tidak akan sampai kepada Potifar ya. Tapi di sini kita bisa lihat ya anak-anak ya, di dalam ayat yang ke-10 ya, dari hari ke hari itu Yusuf itu dibujuk ya, dirayu sama istrinya Potifar. Tapi yang dipikirkan oleh Yusuf itu adalah
tidak mungkin dia berbuat yang tidak layak di hadapan Tuhan. Ya, kalau secara manusiawi juga ketika istrinya Potifar itu menyukai Yusuf ya, sebenarnya Yusuf itu punya keuntungan yang lebih besar ya, karena sebelumnya juga kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan bagaimana Potifar itu memberikan rumahnya kepada Yusuf, bagaimana Potifar itu memberikan ladangnya kepada Yusuf, seluruh hartanya itu diberikan. Tapi memang ada satu yang tidak diberikan, yaitu istrinya ya. Tapi kalau kita pikir-pikirnya, ini kita ya, bukan Yusuf ya, kalau kita pikir-pikir, kalau misalkan Yusuf menerima tawaran itu, pasti dia akan lebih untung ya. Bahkan istrinya Potifar sendiri pun menyukai dia gitu ya, mau bersetubuh dengan dia. Tapi yang dilakukan oleh Yusuf itu malah sebaliknya, ia mau melakukan yang layak di hadapan Tuhan. Dengan apa ya? Dia menolak bujuk rayuan dari istri Potifar, walaupun sudah berkali-kali ya, dari hari ke hari dibujuk ya, tapi Yusuf ini tidak mau menerima rayuan itu. Nah, dari sini kita bisa belajar salah satu sikap dari Yusuf itu, yaitu tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ya, kita itu jangan menggunakan cara-cara yang licik ya, cara-cara yang tidak benar untuk mendapatkan sesuatu supaya diri kita itu untung. Ya, contohnya bagaimana? Contohnya nih, misalkan anak-anak lagi di suatu tempat ya, dan kalian melihat ada barang yang cantik, yang indah gitu ya. Terus kalian lihat di sekitar kalian tidak ada orang ya, berarti kalian menganggap bahwa wah, ini barangnya nggak ada yang punya dong, ini kan nggak ada orang di sini, ya udahlah boleh aku ambil begitu ya. Tapi itu bukan tindakan yang benar. Yang seharusnya yang kita lakukan adalah kalau barang itu bukan milik kita, sekalipun tidak ada orang yang memegang atau yang ada di situ, atau barang itu kita tidak tahu siapa yang punya, yang harus kita lakukan adalah jangan diambil, karena itu bukan milik kita ya. Jadi jangan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi lakukanlah hal-hal yang memang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ya, seperti Yusuf. Yusuf itu adalah pribadi yang setia, pribadi yang taat, bertanggung jawab, takut akan Tuhan. Ya, kita juga mau jadi seperti Yusuf, yang setia kepada Tuhan, yang taat kepada Tuhan, yang tidak mau menggunakan kesempatan di dalam kesempitan. Ya, jadi kita tidak mau mengambil untung sendiri ya. Kita mau jadi anak-anak yang memang setia, dan kalau itu memang barang kita ya kita simpan baik-baik. Jangan sampai kita mengambil barang yang bukan milik kita. Ya, jangan kita mengingini hal-hal yang sebenarnya itu bukan punya kita. Ya, begitu ya anak-anak. Jadi kita hari ini belajar dari sikap Yusuf, yaitu tidak menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Ya, jadi pribadi-pribadi yang melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, begitu firman Tuhan kita untuk hari ini. Kita akan sama-sama berdoa untuk memulai aktivitas kita. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman-Mu, untuk cerita-Mu yang boleh mengingatkan kami supaya kami tidak boleh menggunakan kesempatan di dalam kesempitan Tuhan, tapi biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang setia kepada Tuhan, yang mau menggunakan atau melakukan sesuatu hal sesuai dengan yang Tuhan rencanakan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Sebentar Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh tolong kami, pimpin kami. Berkati Tuhan setiap hal yang boleh kami rencanakan. Berkati Tuhan setiap hal yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Biarlah dari apa yang kami lakukan, nama Tuhan yang boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami siap untuk memulai pembelajaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, thank you untuk anak-anak yang sudah mendengarkan devosi dengan baik. Semangat ya untuk anak-anak di dalam belajar, di dalam mengerjakan tugas anak-anak di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.